Tim Persiapan, Bab 63 Douluo Dalus Sol Len 2. Setelah mendengar kata-kata Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Susanshi berseru, "Penatua Suan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan kami berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Benua Akademi tingkat lanjut?" Penatua Suan mendengus. "Apakah kamu bisa menang bahkan jika aku membiarkanmu pergi?" Batas usia untuk turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental adalah 20 tahun. Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi kali ini, tetapi pertandingan kualifikasi hari ini digunakan untuk memilih tim persiapan. Tim persiapan kami selalu dipilih sebelum Seven Monsters Shrek pergi untuk bersaing di kompetisi utama. Kanan. Persyaratan utama untuk pertandingan kualifikasi yang diadakan hari ini adalah peserta harus berusia di bawah 15 tahun. Mereka akhirnya mengerti mengapa inilah yang terjadi sekarang. Persyaratan usia ada di sana untuk memastikan bahwa mereka tidak akan berusia 20 dalam 5 tahun, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental. Penatua Suan berkata, "Saya telah memilih Anda banyak karena dua alasan. Pertama, menjadi tim persiapan, dan kedua, menjadi pengganti tim utama. Secara realistis, ada peluang yang sangat kecil bahwa Anda benar-benar akan bertarung, tetapi sebagai pemain pengganti, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menonton pertandingan dari barisan depan. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Anda. Namun, pertandingan kualifikasi ini tidak menentukan segalanya. Anda akan diperiksa terus-menerus selama 5 tahun ke depan dan hanya akan diizinkan mewakili sekolah jika Anda cukup kuat. Sementara itu, Anda harus melalui banyak tes. Jadi, jika Anda ingin benar-benar mewakili sekolah, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa Anda dapat memasuki halaman dalam." Meskipun Penatua Suan telah memberi mereka banyak batasan, ketujuh dari mereka masih senang. Mewakili Akademi Shrek untuk keluar dan bertarung sebagai generasi baru dari 7 monster Shrek tidak diragukan lagi merupakan kehormatan tertinggi yang bisa mereka dapatkan di Akademi. Sebelum hari ini, tidak satu pun dari mereka akan mengira bahwa pertandingan kualifikasi yang tampaknya sederhana ini akan menjadi faktor penentu untuk acara penting tersebut. Penatua Suan berkata, "Fakta bahwa Anda banyak adalah tim persiapan adalah rahasia di dalam Akademi. Karenanya Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkannya kepada siapapun atau Anda akan kehilangan hak istimewa Anda. Mulai sekarang, Anda akan berlatih dengan saya seminggu sekali. Kami masih 1 bulan lagi dari turnamen duel jiwa Akademi Benua Akademi sehingga saat ini saya akan membawa Anda bersama untuk berlatih dengan 7 monster saat ini. Saya harap Anda memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk menguatkan diri Anda sebanyak mungkin. Oke, kalian semua bisa pergi sekarang. Huo Yuhao, Wang Dong, kalian tinggal sebentar." Ya, Huo Yuhao dan Wang Dong tampak bersemangat di mata mereka. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa di antara 7 siswa ini, yang paling tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota Seven Monsters adalah mereka berdua dan Xiao Xiao karena usia mereka yang masih muda. Bahkan 5 tahun kemudian usianya baru 17 tahun. Paling-paling, mereka baru saja memasuki halaman dalam. Di bawah usia 20, perbedaan 3 tahun dalam budidaya adalah kesenjangan yang sangat besar. Namun, Penatua Suan telah memutuskan untuk sementara mengizinkan mereka memasuki tim persiapan. Ini berarti, setidaknya untuk saat ini, posisi mereka di tim relatif stabil dan mereka bahkan dapat menerima petunjuk pribadi dari Penatua Suan. Dari jumlah kekuatan mengerikan yang telah dia lepaskan di udara, setelah Bei Bei, Susanshi, dan yang lainnya pergi, Penatua Suan melambai ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, yang dengan cepat berlari mendekatinya. "Penampilanmu hari ini mengejutkanku. Jika saya harus memilih peserta yang paling menonjol dalam pertandingan hari ini, saya tidak akan memilih Bei Bei, Susanshi, Jiang Nanan, atau Hekaitu tetapi Anda berdua. Keterampilan fusi Anda ajaib tetapi memiliki kelemahan besar untuk itu. Kekuatan ekstremnya dibatasi oleh cacatnya yang mencolok,
fakta bahwa ia hanya bisa menyerang dalam garis lurus. Jika lawan Anda mampu menghindarinya tepat waktu, Anda akan menyia-nyiakan kekuatan jiwa yang sangat besar dengan sia-sia. Namun karena itu, Anda berhasil memberi saya kejutan yang lebih besar. Saya tidak peduli tentang kekuatan keterampilan Anda, tetapi lebih tepatnya, tentang waktu yang tepat yang Anda tampilkan. Katakan padaku, apakah fakta bahwa mereka berbaris bersama karena keberuntungan atau karena semuanya ada dalam kendali Anda? Jika itu dalam kendali Anda, Huo Yuhao ingin menjadi rendah hati tetapi Wang Dong berbicara, Penatua Xuan, dialah yang merencanakan dan mengendalikan segalanya selama pertempuran. Tanyakan padanya. Wang Dong menjual Huo Yuhao dengan cara yang tampaknya tidak loyal. Penatua Xuan mengangkat rambut acak-acakan di depan dahinya dan memperlihatkan sepasang mata hitam pekat yang benar-benar tidak sesuai dengan usianya. Katakan padaku, Huo Yuhao. Huo Yuhao agak malu-malu. Tidak ada yang benar-benar, Penatua Xuan. Anda akan mengerti semuanya begitu saya membiarkan Anda mencobanya. Dengan itu, ia merilis berbagi deteksi spiritual dan memperluas jangkauannya hingga batas maksimum. Penatua Xuan sedikit terkejut ketika dia awalnya menerima undulasi spiritual yang Huo Yuhao telah kirimkan kepadanya dan secara naluriah menolak mereka, menyebabkan ledakan besar kekuatan spiritual untuk memblokir keterampilan Huo Yuhao. Namun, dia dengan cepat menyadari apa yang coba dilakukan oleh Huo Yuhao, dan karenanya dengan cepat mengendalikan kekuatan spiritual yang secara naluriah dia lepaskan. Saat itulah dia bisa benar-benar merasakan deteksi spiritual Huo Yuhao. Meskipun Penatua Xuan sudah menyadari bahwa Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dia juga tahu bahwa cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun. Karena itu, dia tidak pernah memperhatikannya. Hanya ketika Huo Yuhao memperoleh jiwa bela diri ultimate yang ia mulai memperhatikannya. Salah satu alasan paling penting mengapa murid inti tahun kedua diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi hari ini adalah karena Huo Yuhao, yang memiliki jiwa bela diri ultimate. Seorang guru jiwa yang memiliki jiwa bela diri ultimate tidak dapat dilihat pada tingkat yang sama dengan guru jiwa biasa. Setelah semua, Departemen Jiwa Marsial dan Departemen Alat Jiwa bahkan telah menyebabkan keributan selama konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut demi dirinya. Sejak saat itu dan seterusnya, secara praktis dijamin bahwa Huo Yuhao akan mendapat tempat di antara generasi baru dari 7 monster Shrek. Dia hanya belum mengetahuinya. Sebagai penatua dari Departemen Jiwa Bela Diri, Penatua Xuan tentu saja tidak akan memiliki kepercayaan mutlak pada Huo Yuhao semata-mata berdasarkan konferensi yang diadakan di Paviliun Sigat. Pertandingan kualifikasi ini adalah cara baginya untuk menilai tingkat kekuatan apa yang telah dicapai dengan kultivasi saat ini. Pada kenyataannya, Penatua Xuan tidak pernah berharap bahwa dia akan dapat melihat Huo Yuhao membedakan dirinya dalam pertandingan kualifikasi ini. Lagi pula, dia bisa membuat pertandingan kualifikasi ini menjadi berlebihan hanya dengan satu kata. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong memberinya kejutan besar. Ketika dia secara pribadi mengalami area luas yang dideteksi oleh deteksi spiritual sang pembuat, dia terkejut. Seorang siswa tahun kedua belaka dari halaman luar telah berhasil mengejutkannya. Ketika dia melihat kembali pada Huo Yuhao, tatapan Penatua Xuan benar-benar berubah. Tatapan awalnya apatis menjadi berapi-api dan bersemangat, sedangkan tatapan sentimental yang sebelumnya sekarang penuh dengan keheranan. Dia bergumam, seorang komandan jiwa yang lahir. Apakah ini keterampilan cincin jiwa 10 tahun? Tidak, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dengan gelisah, lalu mengangkat tangan kirinya. Ketika dia melakukannya, Huo Yuhao merasakan semburan kekuatan jiwa memasuki tubuhnya, yang menyebabkan 2 cincin jiwa putih yang melayang di bawah tubuhnya menjadi lebih menarik. Setiap kali dia menggunakan mata rohnya, warna cincin jiwa Huo Yuhao selalu putih. Ketika kekuatan jiwa Penatua Xuan memasuki tubuhnya, keterampilan imitasinya menghilang,
yang menyebabkan cincin jiwa keduanya mengungkapkan warna ungu aslinya. Namun, cincin jiwa pertamanya masih seputih giok. Katakan padaku, apa dua keterampilan jiwamu? Penatua Suan bertanya dengan tidak sabar. Huo Yuhao mengatakan yang sebenarnya. Cincin jiwa pertama dari mata rohku memiliki keterampilan berbagi deteksi spiritual sedangkan yang kedua memiliki keterampilan imitasi. Penatua Suan melanjutkan dengan nada serius, jika saya tidak salah, Anda menggunakan keterampilan syok spiritual selama penilaian siswa baru. Bagaimana Anda mendapatkan keterampilan itu? Huo Yuhao kaget. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu Penatua Suan rahasianya. Untungnya, dia sudah memikirkan cara untuk menjelaskannya. Penatua Suan, saya seorang murid dari Sekte Tang. Oleh karena itu, saya berlatih teknik mata setan ungu Tang Sekte. Dan ketika saya menggabungkannya dengan mata roh saya bisa menggunakan keterampilan syok spiritual. Setelah mendengarkan kata-katanya, ekspresi Penatua Suan bahkan lebih bingung, apakah ini mungkin? Keterampilan cincin jiwa 10 tahun belakang mampu mencapai tingkat ini. Cuma, bagaimana? Jadi skill jiwa bisa mengalami mutasi juga. Bahkan setelah memeras otaknya, dia masih bingung. Dia sangat yakin bahwa Huo Yuhao tidak bisa menyembunyikan warna cincin jiwanya di bawah pemeriksaan kekuatan jiwanya. Dan bahkan jika dia membenturkan kepalanya ke dinding, dia masih tidak akan memikirkan kemungkinan bahwa Huo Yuhao memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Lagi pula, bagaimana ia bisa tahu bahwa warna putihnya juga sama dengan cincin jiwa 10 tahun? Setelah merenungkannya sebentar, dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Karena itu, dia berkata, baik, Anda juga bisa pergi. Awalnya, bahkan jika mereka menang, siswa tahun kedua seperti Anda tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan kompetisi sebagai cadangan. Namun, kinerja Anda terlalu luar biasa. Ingat, apakah Anda dapat mempertahankan posisi ini dalam 5 tahun mendatang akan tergantung pada upaya Anda. Ada banyak murid inti yang mengamati posisi ini. Yang berarti bahwa saat saya melihat bahwa Anda tidak dapat mengikuti kompetisi, Anda akan segera diganti. Apakah kita jelas? Ya, Huo Yuhao dan Wang Dong membungkuk hormat kepada Penatua Suan yang mengikuti mereka berbalik dan pergi. Ketika dia menatap siluet mereka yang menghilang, senyum tipis muncul di wajahnya, yang penuh dengan perubahan-perubahan. Jadi bagaimana jika mereka hanya siswa tahun kedua? 2 jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri ultimate, dan keterampilan fusi. 5 tahun, ya, siapa yang berani mengklaim bahwa saya tidak dapat memalsukan mereka ke dalam tim yang tidak tertandingi di antara rekan-rekan mereka? Saya harap Anda akan memberi saya lebih banyak kejutan. Setelah meninggalkan daerah duel jiwa, Huo Yuhao dan Wang Dong menemukan bahwa Bei Bei, Heikaitu, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao masih menunggu mereka di luar. Saudara senior, kamu belum pergi. Huo Yuhao menyeret Wang Dong sambil bergegas menyambut mereka. Kami menunggu kalian berdua. Kami ingin mengucapkan terima kasih, kata Bei Bei dengan senyum tipis. Terima kasih, tanya Huo Yuhao, heran. Bei Bei mengangguk dan menjawab, dalam pertempuran yang kacau barusan, kekuatan saja tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan. Bagaimanapun, kami memiliki 4 cincin. Cepat atau lambat, kita akan menerima serangan gabungan dari siswa lain. Ini semua berkat kalian berdua bahwa kami bisa menang dengan mudah. Keterampilan deteksi spiritual dan fusi Anda dengan Wang Dong terbukti menjadi peran penting dalam kemenangan kami. Kakak senior, bukankah kita keluarga? Huo Yuhao berkata dengan malu-malu. Tanpa kamu, kita juga tidak akan bisa lulus tes. Sudah cukup. Su Sanxi menyela. Kalian berdua saudara harus berhenti saling menyanjung. Yuhao kecil, kami tetap tinggal karena alasan lain juga. Karena kita telah dipilih sebagai pengganti Seven Monsters dari Shrek, kita harus memberikan yang terbaik. Tak satu pun dari kita diizinkan untuk tertinggal.
Hanya dengan begitu kita dapat mewakili akademi di turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut akademi 5 tahun dari sekarang. Saat berbicara, dia diam-diam melirik Jiang Nanan di dekatnya. Saat ini, dia menggantung kepalanya dan menatap kakinya. Su Sanxi sangat senang bisa lulus ujian dengan Jiang Nanan. Sekarang, dia telah menemukan alasan terbaik untuk bersamanya. Yu Hao kecil, Wang Dong, kami mendiskusikan hal lain saat kamu pergi. Karena kita akan menjadi generasi baru dari Seven Monsters Strike, kita harus memutuskan pesanan, seperti generasi pertama. Berapa usia kamu? Huo Yuhao dan Wang Dong memberitahu mereka usia mereka selama bertahun-tahun. Mereka kemudian memberi peringkat diri menurut umur. Bei Bei adalah yang tertua. He Kaitu, Su Sanxi, dan Jiang Nanan dan dia semua memiliki perbedaan 1 bulan antara satu sama lain, seperti Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Setelah Bei Bei, ada He Kaitu. Setelah itu adalah Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan akhirnya Wang Dong, yang termuda. Su Sanxi berbicara sambil tersenyum. Sebelumnya, kami biasa menyebut satu sama lain sebagai kakak kelas. Tetapi di masa depan, kita bisa merujuk satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Wahahaha, aku di peringkat ketiga, seperti Ancestor Tang San saat itu. Memiliki peringkat yang sama tidak berarti memiliki kemampuan yang sama, kata Bei Bei dengan penuh humor, tidak masalah untuk memanggil satu sama saudara lainnya. Namun, jika Anda menjadi bagian dari sekte Tang kami, Anda harus mengikuti jejaknya. Bukankah aku sudah memberitahumu kondisiku untuk bergabung dengan sekte Anda? Kata Su Sanxi sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia menatap Jiang Nanan dan mengerutkan bibirnya. Pada saat ini, tanpa diduga, He Kaitu tertawa bodoh dan berkata, Bei Bei, maksudku kakak senior. Bisakah saya juga bergabung dengan Tang Sek Anda? Bei Bei tercengang ketika dia mendengar itu tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tentu saja, dia sangat senang karena He Kaitu sudah menjadi insinyur jiwa kelas 4 dan juga murid pewaris Fan Yu. Di Departemen Alat Jiwa, statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan Bei Bei dan Su Sanxi di Departemen Jiwa Bela Diri. Dia adalah seseorang yang pasti akan memasuki halaman dalam Departemen Alat Jiwa. Kaitu, bisakah aku bertanya mengapa kamu ingin bergabung dengan Tang Sek kita? Meskipun dia sangat senang, Bei Bei masih ingin membuat semuanya menjadi jelas. Yu Hao menggunakan banyak konsep yang berhubungan dengan senjata tersembunyi dari sekte Tang ketika menciptakan alat jiwanya. He Kaitu berkata sambil tersenyum, aku juga berpikir untuk mempelajari mereka. Bahkan jika saya seorang insinyur jiwa, saya tidak dibatasi memasuki sekte apapun. Selain itu, apa yang Anda katakan sebelumnya benar. Jika aku bergabung dengan Tang Sekte, memanggilmu kakak senior akan lebih pas. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana Bei Bei bisa menolak? Dia langsung setuju. Kecuali untuk Su Sanxi dan Jiang Nanan, sisa dari pengganti untuk Seven Monsters milik Shrek sekarang semuanya adalah murid Sekte Tang.